Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai Binary X. Jadi Binary X ini adalah suatu cryptocurrency project yang bergerak di dalam play to earn atau GameFi, ya. Dan yang unik juga di sini, Binary X sudah mulai banyak listing di beberapa exchanger. Salah satunya di Indonesia ada di toko kripto. Ya, jadi buat lo yang belum punya akun di toko kripto bisa mulai bikin akun di link kita di bawah, ya. Jadi kurang lebih kita akan bahas secara detail seperti apa si Binary X ini, lalu ada audit juga dari Setik dan overall bagus atau tidak, ya. Tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency project yang bernama Binary X. Nah, Binary X ini adalah cryptocurrency project yang bergerak di bidang GameFi atau play to earn, ya. Dimana kita bisa lihat sekarang ranking 225 di CoinMarketCap dan dia ada di BSC atau Binance Smart Chain, ya. Dan yang unik juga di sini adalah dia sudah diaudit oleh Certik, tentunya nanti kita akan bahas di belakang, ya. Dan kalau kita lihat market cap-nya mungkin masih masuknya ke low cap, ya. Nyaris mid cap mungkin ya. Tapi ya bisa dibilang masih kurang dari setengah perjalanan, ya. Gua sih biasanya bilang mid cap itu kok udah sampai nembus 1 miliar, ya. Jadi for now ini masih masuknya low menuju ke mid, ya. Dan untuk volume kita bisa lihat di 14 juta US dollars. Jadi nggak main-main secara volume, ya. Dan untuk supply-nya kita bisa lihat baru 10% saja yang baru tersirkulasi, jadi otomatis masih sedikit, ya. Maksimum supply di 21 juta saja, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan mungkin yang membuat si BNX ini cukup menarik adalah price action dia, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa di 2021 dia mencapai all time high kurang lebih di 200 dolar, ya. Setelah itu dia drop basically sampai ke 20 dolaran, ya, which is itu minus sekitar 90%-an, ya. Nah, yang uniknya adalah saat GameFi, ya, lalu bisa dibilang game-game play to earn lain sedang struggling, Binary X malah cenderung meningkat, ya, dan bahkan sekarang sudah mencapai di harga sekitar 121 dolar. Kemarin bahkan paling tingginya pernah sekitar 147, ya, dalam beberapa hari ke belakang. Nah, jadi untuk sekarang, ya, yang akan kita bahas di sini adalah apakah proyeknya menarik atau tidak, ya, dan apakah Certiknya bagus atau tidak secara auditnya, dan seterusnya, ya. Dan yang juga menarik dari Binary X ini adalah dia sudah listing di toko kripto, ya. Dan sekarang kita bisa lihat ada dua, ya, bisa pakai BUSD atau USDT untuk kita tradingkan di sini. Dan lagi-lagi ya, toko kripto adalah salah satu cryptocurrency exchanger di Indonesia yang terbesar. Dan bukan cuma terbesar saja yang penting, ya. Dia adalah salah satu yang legal, ya. Kita tahu bahwa ingat gua sekitar 11 atau 14, ya, gue lupa, yang ada di Indonesia yang sudah dianggap legal, dan toko kripto salah satunya. Yang gue suka adalah dari toko kripto ini dia secara fee murah dibandingkan dengan kompetitor lain, dan ya lo tau lah kalau lagi volume tinggi toko kripto lebih jarang down, ya. Kalau buat lo yang pernah pakai punya yang tetangga tahu bahwa sering kali, ya, mereka saat lagi volume tinggi malah sering down dan nggak bisa diakses, ya. Untuk toko kripto menurut gue lebih reliable dan secara UI juga lebih oke, ya. Jadi buat lo yang belum punya akun di toko kripto bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di toko kripto, ya. Tanpa lama-lama lagi langsung kita bahas lebih detailnya mengenai Binary X. Oke, jadi apa itu Binary X? Nah, Binary X ini adalah suatu project behind dari Cyber Dragon, yaitu adalah sebuah game play to earn yang ada di Binance Smart Chain atau BSC, ya. Awalnya ini sendiri Binary X adalah sebuah decentralized derivative trading protocol. Tetapi karena boom dari GameFi atau play to earn, maka mereka menggeser target mereka. Ya, di mana sekarang Binary X ini menjadi satu developer dari Metaverse yang bernama Cyber Dragon. Di mana ini bentuknya adalah classic MMORPG atau RPG yang dimainkan secara online dan masif, tentunya dengan DeFi Elements, ya. Nah, contohnya nanti mereka akan ada game props, lalu juga akan ada NFT dan lain-lain, di mana kita tentunya bisa perjualbelikan di seperti OpenSea lah, atau bisa dibilang NFT marketplace mereka. Dan seperti biasa juga akan ada gameplay mulai dari PvE dan PvP. Jadi secara konsep nggak berbeda jauh dibandingkan dengan play to earn lain, ya. Dan selanjutnya untuk founder mereka sendiri pun sebenarnya anonymous, tetapi lewat interview dengan Binance mereka menyatakan bahwa mereka ini adalah suatu grup yang internasional, jadi nggak cuma di satu negara, ya. Nah, ini juga satu hal yang unik,
dia ini bisa dibilang ada hubungan dengan Binance. Ya, bahkan katanya salah satu investor mereka adalah Binance Lab. Ya, jadi lagi-lagi itu mungkin salah satu plus poinnya. Ya. Dan selanjutnya apa yang membuat si Binary X ini unik? Ya, di sini players bisa membuat satu karakter di mana dia bisa level up dengan mengkonsum gold jadi in-game currency-nya, ya. Dan setelah itu player juga bisa mengobtain gold ini dengan cara completing dungeon, adventures, dan daily mining, ya. Nah, biasa kan lebih kalau play to earn tuh lebih ke ya menyelesaikan gitu, menyelesaikan satu task, grinding lah gitu kesannya. Nah, di sini ya mereka ada juga mining yang akan juga meningkat semakin efektif mining speed kita kalau kita sudah level up karakter kita, ya. Nah, seperti biasa di sini ada elemen RPG-nya karena lagi-lagi ini adalah MMORPG, ya, di mana ada kelas warrior, rogue, mage, knight, ranger. Buat lu yang suka main RPG pasti udah tau lah ya kurang lebih seperti apa. Misalkan warrior dia lebih kuat nih secara strength-nya. Lalu juga mereka growth-nya lebih bagus dan lain-lain. Tentunya satu karakter tertentu yang punya karakter traits misalnya kayak warrior akan misalnya lebih menang dibandingkan yang mana gitu ya. Seperti biasa lah RPG. Ya. Dan setiap karakternya juga memiliki several attributes, ya. Ada strength, agility, intelligence, constitution, dan lain-lain. Ya, intinya lagi-lagi seperti elemen RPG lain, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Gambarannya bisa dibilang cukup mirip seperti game-game play to earn lain, ya. Nah, selanjutnya kita akan mengunjungi official website dari Binary X. Oke, jadi ini dia Binary X Pro, yaitu adalah official website dari Binary X. Di mana kita bisa lihat di sini ya, main page mereka adalah si Cyber Dragon. Ini adalah metaverse on-chain game mereka. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini sekilas, di sini juga ada liquidity mining seperti biasa ya, ada juga di PancakeSwap untuk si pair BNX ini. Ya, selain dari di toko kripto dan beberapa exchange lain, di sini juga kita bisa kesannya profit liquidity juga di beberapa DEX, ya. Dan selanjutnya kita bisa lihat di sini ya konsep desain mereka seperti ini ya kurang lebih seperti game-game RPG ya. Tapi kalau kita lihat sini lebih ke elemen RPG-nya lebih kuat dibandingkan actionnya ya. Jadi lagi-lagi ekspektasinya lebih ke game yang mungkin lebih kayak saling menyerang gitulah kayak seperti classic game-game play to earn ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada beberapa jenis hero-nya ya. Nah, ini seperti kayak jenis mage gitu, ini mungkin kayak warrior lah ya, dan seterusnya ya, ada berbagai macam. Jadi kurang lebih seperti itu, dan ini gimana cara kita mainnya ya. Yang pertama kita harus recruit hero dulu, dimana kita bisa melakukan job pertama kita, lalu open gate ke Cyber Dragon, dan kita di sini bisa mengenerate revenue secara regularly ya dengan BNX dan BUSD. Ya. Dan selanjutnya juga ada adventure. Nah, adventure di sini kita bisa basically ya mungkin ini seperti PvE-nya lah ya. Kita bisa battle dengan AI, nanti pelan-pelan ada daily misalnya ada maximum daily-nya berapa, nanti ujung-ujungnya lo bisa mulai beli item-item lebih bagus ya. Lalu selanjutnya ada daily mining. Nah, daily mining ini bisa dibilang nggak semua play to earn ada. Nah, si daily mining ini adalah jadi setiap hero kita ini punya talent dan skill yang berbeda-beda. Nah, jadi ada beberapa yang mungkin si daily mining lebih kuat dan ada mungkin lebih powernya lebih kuat ya. Jadi tergantung lu mau lebih kemana ya. Dan ini juga masuk ke dalam si GameFi-nya ya. Si daily mining ini tentunya akan menghasilkan yield ya. Dan selanjutnya di sini juga ada challenger competition. Nah, ini masuknya seperti PvP kayaknya ya, dimana kita langsung duel antara karakter. Dan seperti kita bisa lihat di sini ya, bentuknya kurang lebih seperti game RPG yang sering kita lihat lah ya, mereka saling bergantian menyerang. Lagi-lagi tergantung lo suka tipe game seperti ini atau tidak ya. Dan selanjutnya kita bisa lihat dia sekarang sudah available di Binance, PancakeSwap, Gate.io, Maxi, dan juga ada di toko kripto. Ya, jadi bagi lo yang tertarik untuk punya si tokennya, ya bisa pertimbangkan untuk beli di sana. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan seperti yang gue bilang tadi juga di sini ya mereka ada liquidity mining. Kalau tertarik boleh juga di PancakeSwap. Ya tinggal connect wallet dan seterusnya. Untuk market ya otomatis sekarang masih beta ya kayaknya. Ini masih belum bisa kita belum bisa kita jual beli di sini. Tapi intinya kedepannya akan mereka upgrade terus ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian audit dari Certik. Karena itu juga kalah penting ya. Kalau sampai terjadi ada satu kecacatan dalam code dan lain-lain, tentunya bisa berbahaya untuk seluruh proyeknya ya. Tanpa lama lagi langsung kita masuk ke pembahasan dari audit Certik. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke audit dari Certik.
Seperti yang kita bisa lihat, ini diaudit pada tanggal 12 April 2021, berarti sudah setahun lebih ya, sudah cukup lama nih datanya ya. Dan kalau kita bisa lihat di sini summary-nya ada 27 findings dan seperti yang kita bisa juga kontraknya sesuai ya. Ini adalah dengan Binary X, platform mereka di BSC, language mereka menggunakan Solidity dan seterusnya. Ya, dan lagi-lagi delivery date-nya ini pada tanggal 12 April 2021. Ya, sudah setahun lebih. Kalau kita lihat di sini ada 27 issues, 3 major, 4 minor, 20 informational. Nah, 2 ini kita biasanya bisa hiraukan, ya, karena biasanya nggak terlalu besar lah permasalahannya. Ya. Yang biasanya cukup mengerikan tuh kalau udah critical dan major. Medium kadang-kadang bisa bahaya. Ya. Jadi kita akan fokusnya lebih ke 3 ini saja. Ya. Yang pertama adalah di sini ya, ada urusan function not exist behind interface. Yang kedua ada contract completion failure dan yang ketiga ada lack of time weighted average price. Ya, yang pertama kita bahas harus ini dulu ya. Yang pertama adalah function not exist behind interface. Jadi function ini dan ini ya, tujuannya untuk transfer money. Nah, ini makanya ini dia, ini penting ya, untuk transfer money itu ada permasalahan ya. Jadi kalau rekomendasi dari Certic adalah mereka harus memastikan external calls-nya ini valid ya. Nah, kalau sudah sudah mereka benarkan harusnya oke. Nah, tetapi permasalahannya di sini adalah mereka statusnya masih baru acknowledge saja. Jadi belum ada solusi dari tim Binary X. Nah, ini salah satu hal yang harus kita catat kalau kita mau long term invest di sini ya. Karena ini masuknya kategorinya volatile code ya. Volatile code ini cukup penting ya, karena salah satu yang membuat project crypto itu bisa jebol gitu ya, atau ya jebol lah gitu ya seringnya, itu karena adalah code yang mungkin kurang kuat. Nah, ini adalah masalahnya code untuk transfer money. Jadi ini salah satu hal yang harus kita perhatikan dan ini saran untuk tim dari Binary X supaya secepat mungkin dibenarkan, karena dari audit terakhir ini statusnya masih baru acknowledge, belum ada resolusi ya. Dan selanjutnya kita bisa lihat lagi ini minor skip ya, lalu ini juga informational skip juga. Dan major selanjutnya yaitu adalah contract completion failure. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, ini adalah masalah compiler ya, di mana ini mereka mengcost ekstra, jadi ada ekstra uang lah gitu kesannya, atau ekstra cost saat kita testing dalam production environment. Nah, di sini untungnya sudah diselesaikan ya. Statusnya sudah resolve dan diselesaikan dengan commit hash ini. Buat lu yang pengen cari di blockchain-nya BSC silahkan, boleh ya. Tapi ini sudah mereka selesaikan menurut dari Certic ya. Selanjutnya kita akan geser lagi ke yang terakhir yaitu lack of time weighted average price. Nah, di sini statusnya sama, masih acknowledge, berarti belum ada resolusi ya. Ini adalah permasalahan dari kalkulasi harga. Ya, jadi kalkulasi harga mereka itu langsung mereka ambil dari Oracle. Ya, jadi nggak ada menggunakan time weighted average price. Resikonya apa? Resikonya ini bisa kena flash loan Oracle manipulation attack. Ya. Nah, otomatis kalau kayak gini ya ada kesannya ada bolong lah ya. Lagi-lagi ini juga cukup penting karena masuknya ke kategori volatile code. Dan ya salah satu penyebab dari banyak DeFi dan proyek-proyek kripto bisa kejebol adalah karena ya kode-kode yang mungkin bisa dipecahkan gitu ya. Dan ini dia tujuan utama dari audit, untuk memperlihatkan ada permasalahan apa saja ya. Dan lagi-lagi sayangnya statusnya masih acknowledge. Jadi ini salah satu hal yang kalian bisa harus pertimbangkan lagi ya. Ada dua volatile code, yang satu untuk transferan uang, yang kedua untuk harganya itu sendiri ya. Dan harganya ini ya bisa dibilang ini kombinasi yang cukup penting juga ya. Jadi lagi-lagi kalau lu mau invest secara jangka panjang, lu harus pertimbangkan dua hal ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu hasil audit dari Certic. Overall cukup banyak ternyata ya PR-PR-nya ya. Tiga ini cukup, bukan tiga lah, dua ini cukup berat. Jadi lagi-lagi harapan gue adalah Binary X bisa secepat mungkin menyelesaikan permasalahan ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Certic. Oke, dan bagian yang terakhir yang gak kalah penting adalah ada giveaway di sini ya. Jadi buat lo yang aduh bang, bisa nggak nih gua pengen dapatnya gratis di BNX ini, tentunya bisa ya, karena lagi-lagi bentuknya ini seperti airdrop. Jadi total hadiahnya mencapai 10 BNX atau setara 1.200 USD ya. Masih ada 10 hari lagi dan total entry-nya baru 2. Jadi masih belum terlalu banyak yang tahu ya.
Sekali lagi gue ulangi, ini total hadiah airdropnya 10 BNX atau setara dengan 1.200 USDT. Ya, atau USD lah ya. Nah, jadi di sini si Cyber Arena ini adalah permainan kartu strategis yang gratis ya, yang dikembangkan oleh Binary X. Bagi pemain, ini akan menjadi permainan untuk dimainkan secara gratis dan bersaing untuk mendapatkan hadiah. Cyber Arena adalah bagian dari komponen penting dari ekosistem Binary X. Pendapatan dari proyek IGO mereka dan platform pengembangan game akan disalurkan ke kumpulan hadiah game gratis yang menghasilkan peningkatan hadiah untuk menarik lebih banyak lagi pemain, sehingga mencapai siklus positif dalam ekosistem Binary X. Basically, play to earn, ya. Dan uniknya di sini ya free, bisa langsung masuk aja, nggak perlu pakai modal di awal, ya. Kecuali mau beli si tokennya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada berbagai macam tes yang kalian bisa ikuti, ya. Yang pertama mulai dari simple seperti follow akun Twitter, lalu posting tweet mengenai kesan dan ya kesan kalian mengenai si game ini, bagikan video ke akun Twitter milikmu, dan banyak lagi ya. Buat lu yang sudah sering ikutan airdrop pasti udah lebih paham ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi ya, ini masih ada 10 hari lagi, jadi masih cukup banyak waktunya dan entry-nya baru 2. Jadi masih belum terlalu banyak yang ikutan ya. Jadi kesempatan lu buat menang masih besar. Lagi-lagi ini adalah mungkin salah satu cara untuk mengecilkan resiko. Ya lu mungkin pengen beli ya, atau lu pengen punya exposure terhadap Binary X tapi nggak pakai modal, ya bisa dengan ikutan airdrop di sini ya. Atau alternatively lagi-lagi bisa juga lu beli di toko kripto. Karena kita bisa lihat di sini sudah ada 2 pair yang bisa ditradingkan dengan BNX, yaitu dengan USDT dan BUSD ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa buat lu yang belum punya akun di toko kripto, bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di toko kripto. Oke, kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, ya mungkin salah satu yang paling menarik dari Binary X ini adalah price action dia dalam beberapa bulan ke belakang, ya. Dimana GameFi yang lain, play to earn yang lain banyaknya drop dan sekarang cenderung gak ketarik oleh markets. Tapi yang unik dari BNX ini adalah dia cenderung meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Ya, jadi ada demand di si project ini. Nah, tetapi di waktu bersamaan kita bisa lihat juga secara auditnya ada beberapa hal yang gue masih melihatnya harus bisa diperbaiki, terutama karena ini urusan mengenai si price-nya itu sendiri. Ya, mereka langsung straight menggunakan Oracle, dan yang kedua adalah mereka ini ada juga permasalahan untuk transfer money-nya, masih ada kemungkinan bug di dalamnya. Ya, jadi lagi-lagi dua hal itu masih harus kita pertimbangkan kalau untuk long term. Tapi kalau untuk short term, lebih ke volatilitasnya aja kita ambil, ya monggo-monggo saja ya. Dan jangan lupa juga ada airdrop yang kalian bisa dapatkan basically risk free ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Binary X. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di toko kripto, bisa cek link referral di bawah dan mulai trade di toko kripto. Dan buat lo yang belum join Telegram group kita, ayo join, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you in the next video.